Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bisa kembali datang beribadah kepada Tuhan bersama-sama pada hari ini. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu sudah mempersiapkan diri baik dari segala hal untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan yang Kau berikan Tuhan, di mana sepanjang minggu ini Engkau tetap sertai kami Tuhan. Sampai hari ini kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian penyembahan yang kami angkat Tuhan bisa membawa kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita katakan bahwa kita hidup dalam sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup memberkati. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita pujian ini sekali lagi. Bisa-bisa karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh haleluya, kami percaya kuasa
hidup dalam-Mu. Kami mau selalu percaya Tuhan, Kau Allah yang besar. Terima kasih, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Benar Tuhan, benar Bapa. Kami punya Tuhan yang besar Tuhan. Kami punya Tuhan yang perkasa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya penyertaan-Mu akan selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa ada sampai hari ini semua karena kasih-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Kita akan menaikkan sorak-sorak kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan itu sangat baik dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Kecap dan diharap. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari pujian ini dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi masuk dalam pujian kita kepada Tuhan. Kita katakan sebab Tuhan baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita masuk ke gerbangnya Tuhan. Kita nyanyi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita merasakan kebaikan Tuhan sampai hari ini. Amin. Sebentar kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan akan disampaikan hamba-Nya kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadikan kita lebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadir. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembahmu. Mari kita akan pujian ini sekali lagi dengan Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku siap tinggal, ku siap tinggal bersamamu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Benar Tuhan, kami buka hati
kami untuk menyambut firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan Tuhan bisa tertanam dalam hati kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali beribadah secara online, dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Dan Bapak Ibu, tema tahun ini untuk Gereja Bethesda Ministry, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan, dan tentunya pertumbuhan itu juga berbicara mengenai pertumbuhan dari sisi karakter kita, ya, di mana karakter kita itu semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersama-sama akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-18, ya, ayat 9 sampai 14. Namun sebelum itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin sedikit bercerita tentang kisah beberapa tahun yang lalu. Saya lupa kejadiannya di mana, tetapi ceritanya kira-kira seperti ini. Suatu ketika saya mengunjungi seorang bapak, dan kami banyak ngobrol dengan bapak ini, dan tujuan saya mengunjungi bapak ini adalah supaya dengan harapan bapak ini bisa mau datang ke gereja seperti itu. Dan kenapa? Karena saya lihat istrinya sangat aktif sekali ke gereja, sangat rajin sekali ke gereja, dan ya saya juga rindu supaya bapak ini juga pergi ke gereja. Namun ketika saya tanyakan kepada bapak ini, "Pak, ayo kita pergi ke gereja." Saya malas ke gereja." "Loh, kenapa Pak? Apakah ada yang salah dengan gereja?" "Tidak ada yang salah dengan gereja. Istri saya, dia rajin ke gereja, ya, hampir setiap hari di gereja. Bahkan saking seringnya di gereja, dia lupa kewajibannya sebagai seorang istri di rumah." Jadi bapak ini mengatakan istri saya itu selalu mengkhotbahin saya, selalu memberikan firman Tuhan kepada saya. Tetapi saya belum melihat ada perubahan dalam hidupnya. Hidupnya masih sama, dan malah semenjak dia ke gereja makin tidak bertanggung jawab, rumah makin tidak terurus, dan lain sebagainya. Dan ini yang membuat saya tersentak Bapak Ibu Saudara, bahwa bapak ini melihat ada sesuatu yang tidak benar dari istrinya, bahwa istrinya sekalipun dia rajin gereja tetapi hidupnya tidak berubah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini ini menjadi renungan juga secara pribadi kepada saya. Apakah dengan banyaknya kita pergi ke gereja, dengan banyaknya kita pergi beribadah dan melakukan kegiatan-kegiatan di gereja, program-program yang ada itu sudah pasti mengubah hidup kita, ya. Dan ternyata ada juga orang-orang yang belum tentu bisa berubah. Nah, hari ini kita mau belajar dari ilustrasi yang diberikan oleh Yesus tentang perbandingan orang Farisi dan orang pemungut cukai yang datang berdoa, ya, di bait Allah. Dan itu diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini. "Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Jadi sudah jelas sekali sebenarnya kepada siapa Yesus mengarahkan khotbahnya ini, atau mengarahkan perumpamaannya ini, atau mengarahkan firman Tuhan ini. Kepada orang yang menganggap dirinya benar dan memandang semua orang, atau memandang rendah semua orang lain, ya. Jadi ditujukan kepada orang-orang seperti itu. Yesus mengatakan demikian. Ada dua orang, ya, pergi ke bait Allah, ya, pergi ke bait suci untuk apa? Untuk berdoa, ya. Siapa yang kedua orang itu?
Yang seorang adalah orang Farisi dan seorang lagi adalah pemungut cukai. Jadi di Bapak Ibu Saudara perhatikan di sini ada dua orang yang pergi ke bait suci. Ini adalah perumpamaan, ya, ini perumpamaan. Satu orang Farisi, satu pemungut cukai, ya. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus menampilkan atau menunjukkan bagaimana orang Farisi itu berdoa. Orang Farisi itu berdiri, ya, dan berdoa. Dan di dalam hatinya begini dia katakan di dalam doanya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah, dan aku juga bukan seperti pemungut cukai ini." Ya, dia tunjuk orang yang di sebelahnya yang sedang berdoa tadi. Lalu orang Farisi ini juga berdoa, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Wow. Dan aku memberikan 1/10 atau perpuluhanku ke gereja dari segala penghasilanku." Ya, jadi doa dari orang Farisi ini menunjukkan apa yang dia sudah perbuat, ya. Dan berikutnya Bapak Ibu Saudara, menarik sekali Tuhan Yesus menunjukkan doa daripada si pemungut cukai, ya. Nah, kalau orang Farisi tadi berdoa dengan berdiri, percaya diri di depan dan supaya dilihat orang, tetapi pemungut cukai ini berdiri jauh, ya. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Ya, sikapnya itu seperti menundukkan diri, dan dia memukul dirinya, ya, memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya. Lalu Yesus berkata demikian kepada orang-orang yang mendengarkan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak." Siapa orang lain itu? Ya, orang Farisi tadi. Ya. Lalu Yesus menutup dengan kalimat yang luar biasa ini. "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ya, sekali lagi, barang siapa meninggikan diri, barang siapa yang sombong, barang siapa yang menganggap dirinya lebih benar, ia akan direndahkan oleh Allah. Tetapi barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus atau Tuhan kita tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Ya. Tuhan Allah kita lah yang lebih mengetahui kehidupan kita. Tuhan Allah kita lah yang lebih tahu siapa diri kita yang sesungguhnya. Kita ini adalah orang-orang berdosa. Ya. Dan orang pemungut cukai ini menyadari hal itu. Dia tidak membela dirinya, dia tidak menyangkal bahwa dia orang berdosa, justru dia mengatakan dia orang berdosa, bahkan menunjukkan sikap yang menunjukkan bahwa dia itu tidak layak untuk datang kepada Allah, untuk masuk ke rumah Allah, menundukkan dirinya, menyesal, memukul diri. Ini semua adalah sebuah bentuk daripada penyesalan, sebuah bentuk daripada kerendahan hati, sebuah bentuk dari pernyataan bahwa memang dia orang berdosa. Dia tidak menyangkal hal itu, mengatakannya. Saya jadi teringat dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang mengatakan, "Jikalau engkau mengaku dosa, maka ia adalah Allah yang setia, yang adil, yang akan mengampuni segala dosa kita." Ya, mengaku dosa. Ya. Tapi ayat selanjutnya, "Barang siapa yang meninggikan diri, Allah membenci orang seperti itu." Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bagaimana orang Farisi ini menunjukkan kesombongannya, ya, kepada orang-orang lain, ya, dan bahkan kepada Tuhan.
Siapa orang Farisi? Ya, seorang yang bernama Matthew Henry mengatakan, kalau dilihat dari cerita ini, ya, bahwa orang Farisi ini memandang tinggi diri mereka, ya, dan kebaikan mereka sendiri, ya, dan bahkan mereka menganggap diri paling suci, paling benar. Orang Farisi ini juga memandang tinggi diri mereka sebagai orang yang benar dan mengharapkan imbalan atas kebenaran mereka ketika mereka berseru kepada Allah. Tuhan, aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan ini. Mana imbalannya? Ya. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Bukankah aku sudah seperti ini? Ya, jadi ini mengharapkan imbalan dari kebenaran yang mereka lakukan. Aku sudah bayar perpuluhan, aku sudah rajin ke gereja. Dan Matthew Henry juga mengatakan bahwa orang Farisi ini, dia memandang rendah dan hina orang lain dan tidak ada harganya dibanding mereka. Saya teringat dengan seorang pendeta besar yang mengatakan demikian. Orang sombong itu seperti orang yang sedang berdiri di atas bukit atau di atas gunung. Dia melihat orang-orang lain itu kecil, ya. Tapi justru sebenarnya orang yang di bawah itu juga melihat dia kecil, seperti itu. Nah, itulah orang yang sombong, Bapak Ibu Saudara. Nah, namun kalau sekilas ya kita melihat bahwa orang Farisi ini ketika dia mengatakan, aku ini bukan perampok, aku ini bukan orang lalim, aku ini bukan orang pezina, aku membayar persepuluhan, melakukan hukum Taurat, melakukan hal-hal yang baik seperti itu, dan sepertinya ya, apa salahnya dengan orang ini? Kenapa orang Farisi ini dikatakan sebagai orang yang tidak benar, atau Allah tidak menerima doa mereka, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita meneliti kepada bagian Alkitab secara menyeluruh, kepada kitab suci, khususnya dalam Perjanjian Baru, barulah kita tahu karakter atau sifat asli daripada orang Farisi ini. Nah, Bapak Ibu kalau punya waktu nanti, Bapak Ibu baca di dalam Matius pasal yang ke-23, ya. Di situ menceritakan siapa sebenarnya orang Farisi ini. Ya. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Yesus mengatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ya, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Inilah ternyata sifat atau karakter daripada orang Farisi. Lalu Tuhan Yesus memberikan gambaran yang lebih detail tentang orang Farisi ini di dalam Matius pasal yang ke-23 ini. Dikatakan di sana bahwa ayat selanjutnya, orang Farisi ini menaruh beban berat atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak menyentuhnya. Mereka mengajarkan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka melakukan hukum Taurat dengan ketat. Bahkan ada penambahan-penambahan dari hukum Taurat itu, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka begitu terbeban atas hukum Taurat yang diberikan. Jangan ini, jangan lakukan ini, dan lain sebagainya. Padahal Yesus mengatakan mereka sendiri tidak melakukannya. Ya. Lalu Yesus juga mengatakan bahwa semua pekerjaan yang orang Farisi lakukan ini hanya bertujuan, hanya bermaksud supaya dilihat orang. Ya. Jadi ini bicara mengenai motivasi dasar dari dia melakukan itu. Nah, dikatakan di sana dua orang yang sedang melakukan kewajiban doa, ayat yang tadi, mereka orang Farisi dan orang yang dari perumpamaan tadi, orang Farisi dan pemungut cukai tadi yang berdoa datang ke bait Allah dan berdoa, tetapi memiliki dua motivasi yang berbeda. Ya, orang Farisi datang ke bait Allah, ke tempat umum, supaya apa? Supaya bisa menarik banyak perhatian orang, berdoa di sana, dan supaya bisa dilihat orang. Kembali lagi motivasinya, supaya apa? Supaya dilihat orang. Ya. Sedangkan pemungut cukai tadi,
Dia datang ke bait Allah bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya dia mendapatkan kemurahan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Nah, ini dua motivasi yang sangat berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata motivasi daripada orang Farisi ini adalah supaya apa? Dilihat orang. Ya, ini bicara mengenai hati. Bukan hanya itu, bukan hanya motivasi yang salah atau motivasi yang keliru, tetapi orang Farisi ini juga dikatakan suka duduk di tempat-tempat terhormat, di tempat-tempat terdepan, suka menerima penghormatan, dan suka dipanggil rabi. Ya. Jelas sekali kita bisa melihat di sini bagaimana selain mereka suka mendapatkan perhatian daripada orang lain, mereka juga suka dipuji oleh orang lain. Di sini kita bisa melihat bagaimana mereka begitu sombong dan bagaimana mereka begitu meninggikan diri. Bahkan dengan keras Tuhan Yesus mengatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Ya. Orang-orang yang munafik. Yesus mengatakan mereka menelan rumah janda-janda. Mereka mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Bahkan Yesus mengatakan mereka menobatkan satu orang. Dan setelah orang itu bertobat, ia menjadikan orang itu penduduk neraka. Dan 2 kali lebih jahat. Wow. Yesus juga mengatakan mereka suka bersumpah palsu. Jelas sekali Yesus memberikan gambaran kepada orang Farisi ini sebagai orang yang munafik. Ya. Dan bahkan Yesus juga menambahkan di sana bahwa mereka, orang-orang Farisi ini membayar persepuluhan, melakukan hukum Taurat, tetapi mereka mengabaikan yang terpenting dari hukum Taurat, yakni apa? Keadilan, ya. Belas kasihan dan kesetiaan, ya. Keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Artinya bahwa mereka melakukan kewajiban agama mereka, membayar persepuluhan dan lain sebagainya, tetapi justru di dalam praktek hidup mereka tidak berbuat adil kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang terabaikan, ya. Mereka tidak memiliki belas kasihan dan mereka tidak memiliki kesetiaan. Yesus memberikan gambaran perumpamaan yang lain dalam ayat ini. Yesus mengatakan mereka itu seperti tampak di luar bersih, tampak di luar bagus, tetapi di dalamnya penuh dengan rampasan, kerakusan, layaknya seperti kuburan. Di luarnya bersih, rapi, tetapi di dalamnya ada tulang-tulang mayat, ada kematian di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, dari sini kita belajar. Yang pertama, marilah kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk tidak sombong, ya, untuk tidak sombong meninggikan diri, merendahkan orang lain. Dan tentunya kita perlu terus-menerus menyadari agar kita tidak sombong. Bagaimana caranya ya supaya kita terus-menerus menyadari bahwa hidup kita ini adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Kita orang berdosa, kita tidak layak. Tetapi Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita sehingga kita dilayakkan. Artinya tidak ada sedikit pun usaha kita. Tidak ada sedikit pun yang perlu kita sombongkan. Ya, kalaupun kita melakukan kehendak Allah, perbuatan baik, itu semua karena didasari oleh kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah membeli kita dengan nyawanya. Oleh karena itu, mari kita tetap terus menjaga hati kita, mengingat bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, itu berasal daripada Tuhan. Anugerah Tuhan. Dan tidak ada yang patut kita sombongkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara, mari kita sadari senantiasa bahwa tidak ada gunanya kita meninggikan diri, tidak ada gunanya kita menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Kita perlu terus memiliki sikap yang rendah hati, seperti yang ditunjukkan oleh pemungut cukai ini. Ya, memang betul Bapak Ibu Saudara bahwa tidak dipungkiri bahwa pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Ya, siapakah pemungut cukai? Ya, pemungut cukai itu sangat dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, kenapa? Karena mereka itu dianggap sebagai pengkhianat.
Mereka bekerja untuk penjajah kepada bangsa Romawi pada masa itu, mengambil uang pajak, bahkan kadang-kadang menggandakannya, mengambil keuntungan, memeras orang, dan memiliki citra yang tidak baik. Bahkan orang pemungut cukai ini disebut sebagai orang-orang yang najis. Ya, kenapa? Karena mereka bekerja kepada orang kafir untuk menindas bangsanya sendiri, mengkhianat. Ya, tentunya kita tidak membenarkan perbuatan dan sikap daripada pemungut cukai ini. Allah tahu bahwa pemungut cukai ini adalah orang berdosa. Kita tahu betul dari ceritanya Sakeus bagaimana dia memeras orang dan juga bagaimana dia hidup sebagai seorang yang berkhianat untuk bangsanya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, dari cerita ini, dari perumpamaan ini, Yesus memberikan gambaran tentang penyesalan dari si pemungut cukai, orang yang berdosa ini. Kesadaran yang mendalam di mana dia itu butuh anugerah Tuhan. Kesadaran yang mendalam, pertobatan yang mendalam di mana dia menyadari akan kesalahannya, menyadari akan dosa-dosanya, menyadari akan semua perbuatannya yang tidak benar, bahkan menunjukkan sikap berdiri jauh, memukul-mukul dirinya, tidak berani memandang kepada Allah, dan mengatakan, berikan aku pengampunan, aku adalah orang yang berdosa. Ini adalah merupakan sebuah sikap yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Rendah hati yang merendahkan diri di hadapan Allah, yang tidak bisa hidup tanpa Allah, yang menyadari bahwa dia orang yang sudah melakukan kesalahan. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari kita belajar dari sikap kerendahan hati daripada pemungut cukai ini, Bapak Ibu Saudara. Dia betul-betul merindukan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang kita perlu terus melihat kepada diri kita sendiri. Bagaimana sebenarnya sikap hati kita? Apakah kita sudah terus senantiasa merendahkan diri kita di hadapan Tuhan? Dan apakah kita sudah terus memeriksa diri kita? Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan? Oleh karena itu, mari kita memiliki sifat atau sikap yang rendah hati. Dua karakter yang baru kita pelajari pada hari ini, yakni pertama mengenai kesombongan dan yang kedua adalah karakter kerendahan hati. Pilihannya cuma satu, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sombong berarti kita tidak rendah hati. Kalau kita rendah hati berarti kita tidak sombong. Ya, tidak mungkin kita memiliki dua karakter ini yang secara bersamaan. Ya, salah satu harus punya. Ya, bukan soal berapa lama saudara menjadi orang Kristen. Ya, atau saya juga tidak mengizinkan saudara yang terus-menerus melakukan dosa. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan menunjukkan satu karakter yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, di mana melatih diri kita untuk terus rendah hati. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu Saudara untuk menjadi seorang yang rendah hati tidak mudah. Ya, apalagi kita itu manusia kecenderungan itu suka meninggikan diri. Itulah natur dosa kita. Ya, contohnya ketika kita ditegur, begitu ya, kita dinasehati, wah pastinya itu merupakan satu pergumulan, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang suka ditegur dan dinasehati? Ya, saya percaya Bapak Ibu semuanya orang-orang yang suka ditegur, amin, karena Bapak Ibu adalah orang yang rendah hati. Nah, kalau kita memiliki kerendahan hati, maka kita akan mendengar, ya, dan melihat dengan sesama. Kalau memang benar teguran itu, maka kita akan berubah. Tetapi kalau memang tidak benar, ya kita doakanlah orang yang menegur itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, mari pelihara sikap rendah hati ini. Kenapa? Karena Filipi sendiri mengatakan, Paulus sendiri mengatakan kepada jemaat Filipi adalah barang siapa yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Yesus sudah memberikan teladan bagaimana dia merendahkan dirinya sebagai Allah yang tidak berdosa, datang menjadi manusia dan menggantikan dosa kita, mati di atas kayu salib. Ini merupakan sebuah teladan yang perlu kita pelajari, bagaimana Tuhan Yesus sendiri mau merendahkan dirinya
apalagi kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita bawakan sikap rendah hati ini di dalam rumah kita masing-masing. Seperti saya awali tadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah bertobat dan percaya Yesus, mari kita menunjukkan sikap perubahan di rumah kita masing-masing. Bagaimana kita terus merendahkan diri kita. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita menghadapi sebuah masalah, tantangan, pergumulan, ataupun persoalan, kadang-kadang Tuhan ingin berbicara kepada kita, dan kadang-kadang Tuhan mau merendahkan diri kita. Ya, kadang-kadang kita ini ketika kita sudah berhasil, kita sudah punya banyak hal, atau mungkin kita nggak punya masalah, ya, kita jadi melupakan Tuhan, dan kita menganggap bahwa semua pencapaian itu adalah karena kita. Semua yang kita dapat peroleh itu adalah karena kita. Dan kita mulai melupakan Tuhan. Nah, kadang Tuhan izinkan persoalan datang supaya kita sadar bahwa kita ini tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan ketika kita menjadi orang yang sombong, kita bisa melihat dari ayat ini, kita hanya akan merusak orang lain. Kita akan merusak lingkungan kita. Bahkan gereja di mana kita berada, kita bisa merusaknya. Tetapi kalau kita rendah hati, maka ada kesatuan di sana. Kita mulai menghargai orang lain. Kita mulai menghargai teman-teman sepelayanan kita, menghargai keluarga kita, menghargai orang-orang di rumah kita. Kenapa? Karena kita saling mendahului atau menghormati mereka, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari kita memiliki kerendahan hati, dan kita tetap terus menjaga hati kita, supaya kita tetap terus menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah daripada Tuhan. Amin. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang datang kepada kami pada hari ini. Kami belajar dari perumpamaan ini bagaimana supaya kami bisa menjadi seorang yang rendah hati, ya Tuhan. Tidak meninggikan diri, karena kami sadar bahwa hidup kami ini adalah anugerah daripada Tuhan semata. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Tuhan, hamba berdoa biar akhirnya kami seluruh jemaat Tuhan juga memiliki sikap kerendahan hati ini, ya Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa hidup menjadi seorang yang rendah hati. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa negara kami, khususnya buat pemilihan presiden, wakil presiden, dan seluruh pemimpin daerah. Tuhan berkati, ya Tuhan. Kami rindu ada seorang pemimpin yang rendah hati, yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa, ya Tuhan, Kota Batam juga Tuhan. Kami rindu seorang pemimpin yang juga memperhatikan orang-orang yang kesusahan, orang-orang yang tidak bekerja, dan lain sebagainya. Kami berdoa, ya Tuhan, buat gereja seluruh Indonesia, khususnya gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry. Berkati seluruh jemaat, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan, berbeban berat Tuhan tolong berikan penghiburan dan sejahtera, yang berduka Tuhan berikan penghiburan dan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah pada hari ini kami belajar akan firman-Mu. Bapak Ibu Saudara, mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Allah Bapa diberikan kepada setiap kita. Keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus menjadi milik kita. Kita disertai dari sekarang dan sampai selama-lamanya dimanapun kita berada. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi Bapak Ibu Saudara dan saya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan menerima berkat-Mu, ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman yang telah disampaikan kepada kita bisa lebih lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum menutup ibadah kita angkat pujian kita. Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Pujian bagi-Mu, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak diagungkan.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom.